Shalom Rock Beloved. Bagaimana kabar saudara semua? Saya berdoa semua di dalam lindungan tangan Tuhan yang berkuasa. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat." Sesaat lagi kita akan sama-sama memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semoga kita mendapat hal yang baru dan mujizat Tuhan terjadi untuk setiap saudara. Dan biarlah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Selamat beribadah. Haleluya. Kami mau bersukacita karena Engkau Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran bagi setiap kami. Terang bagi setiap kami. Haleluya. Wow. Semuanya. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Oh, serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Namanya Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Oh, serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Oh, sing bersinar terang, bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Oh, Yesus Tuhan. Hey, 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 hey. Kami mau terang di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu, kebenaran yang hidup. Hey, hey. Musik. Seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku di dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar. Hidupku di dalam-Mu, seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku di dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar. Hidupku di dalam-Mu.
Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa saat ini bersatu hati dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan berikan perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan untuk bangsa kami. Tuhan juga menjamah, Tuhan berikan hikmat untuk para pemimpin bangsa kami Tuhan. Dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Tuhan berikan jalan keluar terbaik, keputusan-keputusan yang tepat diberikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Tuhan, Pastor Andrew Puan Hariman beserta dengan keluarga. Tuhan berikan pemeliharaan, kesehatan terbaik Tuhan. Berikan hikmat sehingga keputusan-keputusannya ada keputusannya daripada Tuhan. Dan saat ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di GBI Rock Samarinda dan GBI Rock Tenggarong. Beri kekuatan bagi setiap kami Tuhan, berikan jalan keluar di setiap masalah kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan berikan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini kami juga berdoa untuk persembahan dan persepuluhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tangan-tangan sudah memberi, dikembalikan berkali-kali lipat ganda Tuhan. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebab kami tahu Tuhan, Engkaulah pemilik hidup setiap kami. Dan kami tidak pernah ragu sebab Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku, dan tak ku ragu Kau berjalan bersamaku dalam segala perkara. Kau sanggup dan berkuasa dalam setiap doaku, percaya Kaulah tempatku berharap, Kaulah jalan dan kebenaran. Firman-Mu sempurna, terangi setiap langkahku. Ku hidup hanya bagimu, ku ada karena anugerah-Mu. Biar setiap cerita di dalam hidup
glorify your name, Lord. Be glorified. Yes. Be lifted high. Be glorified. Be glorified. Yes. Be lifted high. Be glorified. Be lifted high. Kaulah tempat ku berharap. Kaulah jalan. Kaulah jalan dan kebenaran. Firman-Mu sempurna, terangi setiap langkahku. Ku hidup hanya bagi-Mu. Ku ada karena anugerah-Mu. Biar setiap cerita di dalam hidupku memancarkan kemuliaan-Mu. Kaulah tempat ku berharap. Kaulah jalan dan kebenaran. Firman-Mu sempurna, terangi setiap langkahku. Ku hidup hanya bagi-Mu. Ku ada karena anugerah-Mu. Biar setiap cerita di dalam hidupku memancarkan kemuliaan-Mu. Biar setiap cerita di dalam hidupku memancarkan kemuliaan-Mu. Selalu baik dalam cerita hidup kami Tuhan. Amin. Tak pernah berkesudahan kasih-Mu. Tak pernah kecewakan setiap kami. Dulu, sekarang, selama-lamanya Kau tetap Allah kami. Amin. Tiada berubah kasih-Mu. Yes. We worship you, Lord. Sing. You're never gonna let me down. Mari yang di rumah katakan, You're never gonna let me You're never gonna let me down. You're never gonna let Angkat me suaramu, down. bangkit berdiri dimanapun saudara ada. Katakan, You're never gonna let. You're never gonna let. You're never gonna let me Yeah. down. You're never gonna let. You're never gonna let me down. 'Cause you are good. You're good. Oh, You are good. You're good. oh, You are good.
you're good. Oh, 'cause you are good, you're good. Oh, 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 sing you are good, you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, no matter what, you are good, you're good. Oh, nothing is impossible. You are good, you're good. Oh, I can do all things through Christ in me. Come on, say. You are good, 'cause you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Let the king of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, he is my song. Apa kabar saudara kekasih? Puji Tuhan, senang boleh berjumpa kembali dengan Anda semuanya, Rock Beloved, dimanapun Anda berada. Dan hari ini saya ingin berbagi tentang satu tema yang baru, yaitu New Dimension, bagian yang pertama. Apa yang dimaksud dengan dimensi atau dimension itu? Sesuatu yang memang merupakan gambaran daripada apa yang ditulis di dalam Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 oleh Rasul Paulus kepada tulisannya kepada jemaat di Efesus. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Kata-kata di dalam kalimat yang diucapkan oleh Rasul Paulus tersebut, betapa lebar, panjang, tinggi, tanpa menyebutkan suatu ukuran tertentu, itu berbicara tentang sebuah dimensi. Jadi apa sebenarnya definisi daripada dimensi itu? Dimensi sebenarnya adalah dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan demikian. Are those things you want to track, items whose attributes are usually non-numerical. Segala sesuatu yang Anda ingin tahu atau ingin Anda dapatkan, di mana semua item-item itu menunjukkan kepada sesuatu yang seringkali atau selalu tidak berbentuk angka-angka. Contoh, ketika kita melihat gambar atau peta galaksi kita. Galaksi tata surya kita, Bima Sakti, yang terdiri dari planet-planet, beberapa planet, di mana bumi, ada kemudian Mars, Jupiter, Saturnus, dan lain sebagainya. Seringkali yang kita lihat itu gambarannya itu adalah dimensi daripada tata surya. Tetapi saudara jarang atau tidak pernah menghitung sebenarnya berapa jarak dan juga luas dan lain sebagainya tentang tata surya itu. Karena itu biasanya seringkali disebut dengan dimensi. Sesuatu yang menunjukkan kepada keadaan yang sebenarnya tidak demikianlah realnya atau faktanya. Fakta yang dilihat itu adalah gambaran kecil daripada apa yang nampak di mata kita. Itu dimensi. Sama juga ketika saudara melihat sebuah sketsa atau denah sebuah rumah.
yang dipotong bagian atasnya, di mana kemudian ada sekat-sekat di dalamnya, kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, ruang belajar mungkin, itu disebutkan adalah dimensi. Itu bukan gambaran real daripada rumah yang sebenarnya. Ada skala perbandingan yang menunjukkan 1:100 atau 1:1000 untuk menyebutkan dimensi yang sebenarnya dari gambaran yang nampak di dalam pemandangan mata kita. Gambaran betapa panjangnya, lebar, dan tingginya kasih Yesus itu adalah sesuatu yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu merupakan sebuah dimensi untuk menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa sesungguhnya kita tidak bisa mengukur itu semua dengan sebuah ukuran yang pasti. Berbeda dengan kata measure atau measurement. Measure adalah are the quantities you want to be measured. Adalah sesuatu jumlah atau sesuatu bentuk atau sesuatu ukuran yang saudara ingin dapatkan ukurannya, hitungannya. Those can be quantified numerically. Segala apa yang dikatakan dengan ukuran itu jelas bisa dihitung secara angka-angka yang real. Contoh, misalnya berat badan saudara. Misalnya saudara ingin menimbang sesuatu, timbangan emas dalam bentuk gram, ons, punya timbangan, kemudian ukuran badan saudara, tinggi badan saudara, itu exactly secara pasti bisa ditentukan, bisa diukur, bisa secara real dilihat dan diketahui. Itu measure. Tapi dimension tidak bisa dilihat dengan kasat mata seberapa sebenarnya itu ukuran yang pastinya, kecuali kita mengamati melalui perhitungan-perhitungan khusus. Itu pun tidak semua orang mampu dan mau untuk melakukannya. Nah, hari ini saya akan membawa kita semuanya ke dalam sebuah pemahaman tentang dimension daripada 3 hal yang juga ditulis oleh Rasul Paulus. Dimensi yang kita mau pelajari hari ini adalah tentang iman, harap, kasih. Atau kasih, harap, dan iman. Dan kita mau baca tentang dimensi ketiga hal ini di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat 13, demikian firman Tuhan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Seringkali kita memikirkan tentang ketiga hal ini, di mana iman, harap, dan endingnya kasih. Tapi saya hari ini ingin membawa kepada saudara sebuah pengertian di mana saya akan menyebutkan kasih terlebih dahulu, pengharapan, dan kemudian iman. Kasih, pengharapan, dan iman. Kenapa saya menyebutkan kasih terlebih dahulu? Yesus pernah berkata di dalam Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itu hukum yang pertama. Kemudian ada hukum yang kedua, di ayat ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan sedang meletakkan sebuah hukumnya tentang kasih, di mana Dia sendiri sebagai sumber daripada kasih. Kita tidak perlu memperbantahkan itu lagi, bahwa Tuhan Allah itu adalah sumber kasih. Tetapi Dia menetapkan atau mengisyaratkan sebuah hukum yang utama dan yang kedua, di mana semuanya berbicara tentang kasih. Dengan kata lain, selagi kita ada
hidup di muka bumi ini, maka satu kata kasih itu seharusnya melekat kepada setiap insan di muka bumi. Unsur kasih itu menjadi hukum yang saudara dan saya letakkan secara laten di dalam hidup kita untuk menunjukkan bahwa saudara dan saya memang manusia yang hidup. Kasih itu ditunjukkan dan diwujudkan baik antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya dan juga diri sendiri adalah selagi Anda dan saya hidup. Ketika nanti pada saatnya Tuhan memanggil kita kembali, maka di surga itu memang adalah sumber kasih, karena surga itu adalah pemerintahannya Allah sendiri. Kita tidak perlu mendefinisikan kasih lagi, karena di sana itu memang pemerintahan surgawi itu sepenuhnya milik Tuhan yang adalah si empunya kasih. Kasih itu diletakkan sebagai hukum kepada manusia selagi Anda dan saya adalah hidup. Berarti saya harus meletakkan kasih itu sebagai sebuah tatanan yang pertama yang seharusnya Anda dan saya miliki selagi kita diberikan nafas di muka bumi ini. Karena itu posisi yang ingin saya letakkan pagi hari ini untuk menunjukkan sebuah eksistensi kehidupan manusia, Anda dan saya adalah kasih. Hidup di dalam kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Apa yang kita lakukan, termasuk hari-hari ini ketika kita berbagi kasih, itu adalah wujud daripada sebuah kehidupan yang Anda miliki dan saya miliki. Nah, kemudian ada yang kedua adalah harap, dan kemudian iman. Dengan kata lain, saya akan menyampaikan hari ini bahwa pengharapan merupakan tali penghubung antara kasih dan iman yang akan menyalurkan hidup kepada sesuatu yang adikodrati. Saya ulangi. Dengan demikian, pengharapan adalah tali penghubung yang akan menyalurkan kasih di dalam bentuk kehidupan kepada sesuatu yang adikodrati. Kasih itu kehidupan Anda dan saya. Harap ada di tengah-tengah yang menghubungkan kepada sesuatu bentuk iman atau hal-hal yang adikodrati atau supranatural. Dengan demikian, posisi pengharapan atau hope atau harap itu menjadi amat sangat penting dalam kehidupan Anda dan saya. Posisi yang menghubungkan antara hidup dan sesuatu yang adikodrati itu ada di kata harap. Karena itu iblis sangat tahu bahwa untuk menghancurkan supaya di dalam eksistensi kehidupan itu tidak ada sesuatu yang adikodrati, yang hinggap, atau yang duel, menyatu di dalam hidup saudara dan saya, maka dia harus menghancurkan pengharapan itu lebih dulu. Harapan hidup itu harus dihancurkan, dipatahkan, diremukkan oleh si iblis supaya manusia itu tidak bisa masuk dalam sesuatu yang adikodrati, yang supranatural. Karena dengan kematian Kristus di atas kayu salib, maka sumber pengharapan itu menjadi sesuatu yang manunggal dengan roh saya dan roh Anda. Saya tidak akan menjelaskan mengenai ini, tapi Anda memahami bahwa Yesus itu sumber pengharapan. Itu yang ingin dihancurkan dari dalam diri kita. Khususnya hari-hari ini, ketika kita masuk dalam sesuatu musim perubahan yang seperti saat ini. Dengan kata lain, saya bisa sampaikan bahwa hope is not a wishful thinking. Hope is not a wishful thinking, but it is an active belief.
Pengharapan itu bukan hanya sekedar sesuatu yang dipikirkan di dalam, tetapi rasa percaya yang aktif, rasa percaya yang selalu mempunyai inisiatif untuk selalu bergerak. Itu kata harap atau hope. Nah, memang saya tahu bahwa hari-hari ini kita menghadapi banyak tekanan dan kesulitan. Kita semuanya, Anda dan saya. Justru kata harap ini menjadi serangan yang utama yang ingin iblis hancurkan di saat-saat situasi seperti ini. Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan 5. Saya akan baca di ayat yang kedua dan yang ketiga saja. Yang lainnya saudara bisa baca, karena itu yang akan kita bahas hari ini. Di ayat yang kedua dikatakan demikian, oleh Dia juga kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat yang keempat saya teruskan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ada suatu cycle di situ, di mana baik pengharapan maupun kesengsaraan dikatakan dalam firman Tuhan haruslah kita bermegah. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan rejoice, bersukacita, exult, bersukaria. Dua-dua posisi itu yang ada di ayat 2 dan ketiga itu menunjukkan kepada kita bahwa di dalam posisi pengharapan dan kesengsaraan yang saudara dan saya harus lewati dan alami, kata bermegah atau rejoice atau exult itu merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari dimensi keyakinan Anda dan saya terhadap Yesus Kristus Tuhan. Dimensi yang kita tidak bisa ukur, karena sesungguhnya rencana Tuhan itu seperti juga dimensi daripada dalamnya kasih Tuhan sendiri kepada Anda dan saya. Sebelum kita memikirkan tentang hari ini yang kita jalani, Tuhan sudah tahu akhir daripada hari yang kita jalani. Firman Tuhan katakan begitu. Termasuk ketika kita memulai hari esok, Dia sudah menyelesaikannya semua bagimu dan bagiku. Berarti ada dimensi atau ruang yang saudara dan saya tidak bisa memprediksi, tidak bisa secara ukuran, measure, kita menghitung segala sesuatu itu. Itu adalah tetap merupakan dimensi Tuhan dalam wujud kasih kepada saudara dan saya. Baik di dalam pengharapan itu sendiri maupun di dalam kesengsaraan. Dimensi yang seperti itu yang ingin dihancurkan oleh si iblis hari-hari ini. Sehingga ruang pengharapan itu tidak mempunyai lagi satu space, satu bentuk kosong yang saudara dan saya tetap bisa isi. Yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada saudara adalah bahwa hope is the access to open the gate of faith. Pengharapan itu adalah akses untuk membuka pintu gerbang iman, pintu gerbang adikodrati yang adikodrati. Hal-hal yang mujizat, hal-hal yang miracle, yang extraordinary, itu dibuka melalui sebuah akses yang ada di dalam hope itu sendiri. Dalam terjemahan Amplified Bible, Roma 5 ayat yang kedua bagian A dikatakan begini. Through Him, we also have access by faith. Melalui Dia, melalui Yesus, kami juga memiliki satu akses untuk oleh iman into this remarkable state of, untuk memasuki satu hal yang istimewa, yang pasti, yang digaransi, yang dinamakan grace, kasih karunia, in which we, di
Di dalam kasih karunia itu kita atau kami semuanya firmly and safely and securely stand. Kita tetap kuat, teguh, aman, dan juga safely, aman dan secure. Keamanan dan kenyamanan dan juga keteguhan sikap itu betul-betul ada di dalam faith yang menghidupkan kasih karunia itu. Dan kita tidak tahu kasih karunia yang Tuhan mau limpahkan dalam musim-musim yang seperti ini, seberapa dalam, seberapa panjang, seberapa tingginya yang akan menyentuh, yang akan memasuki ruang pengharapan hidup saudara dan saya. Itu yang hari-hari ini kita harus pertahankan. Karena akses satu-satunya kita untuk masuk ke sana cuma satu kata, hope. Jangan biarkan si iblis menghancurkan hal itu melalui situasi-situasi yang menekan kita. Sehingga saudara akan berkeluh kesah, saudara bersungut-sungut, dan mengalami kekeringan demi kekeringan. Saya tidak bisa memuji, saya tidak bisa menyembah, saya tidak bisa bergaul lagi, saya tidak bisa melakukan hal-hal yang lain. Itu semua menjadikan sebuah akumulasi dan akumulasi dan akumulasi daripada segala hal yang menekan diri kita, yang mengikis akses harap kita. Semakin hari, semakin kita terkikis oleh hal-hal seperti itu, maka itu akan menyebabkan saudara kehilangan atau kehilangan kesempatan untuk memasuki gerbang yang adikodrati. Dan itu membuat iblis itu bersukacita. Padahal justru Rasul Paulus mengingatkan kita untuk kita tetap bersukacita, baik itu dalam kesengsaraan maupun dalam pengharapan. Rasul Paulus ketika di dalam penjara, dia tidak kehilangan pengharapan. Sekalipun situasi yang dihadapinya adalah penjara. Saudara bisa bayangkan penjara zaman-zaman tahun seperti itu belum tentu lebih baik daripada zaman yang sekarang. Mungkin gelap, pengap, tidak ada cahaya masuk, tapi dia tetap mampu menuliskan apa yang ada di dalam hatinya dalam bentuk perkamen-perkamen. Itu dia lakukan di saat ada tekanan yang begitu besar di dalam hidupnya, di dalam penjara. Paulus tidak mau kehilangan akses itu, karena dia tahu sekali dia kehilangan akses itu, maka dia akan habis. Dan itu iblis yang akan bersorak-sorai karena itu. Dan dia gagal memasuki satu hal yang berkaitan dengan hal-hal yang adikodrati yang ada dalam hidupnya kemudian. Karena itu di ayat yang kedua B dikatakan, poin yang kedua adalah rejoice in our hope. Yang pertama tadi bicara tentang akses yang ingin dihancurkan. Yang kedua adalah rejoice in our hope. Let us rejoice in our hope and the confident assurance of experiencing enjoying the glory of our great God, the manifestation of His excellence and power. Saudara, ini adalah satu pernyataan bahwa keyakinan yang betul, yang sungguh-sungguh akan membuat saudara dan saya mampu bersukacita tetap dalam pengharapan untuk melihat manifestasi daripada kuasa dan kemuliaan Tuhan. Rejoice in our hope. Memang tidak mudah untuk memasuki musim yang seperti ini, musim perubahan yang seperti ini, dan kita bisa langsung beradaptasi. Ada banyak kita yang mungkin ketika kita memuji, menyembah Tuhan, merasakan kekeringan. Tapi justru di dalam momen-momen yang seperti ini, kita belajar nilai-nilai untuk bertahan. Nilai-nilai untuk bertahan yang membuat saudara dan saya mempunyai sikap daya tahan atau endurance itu semakin hari semakin kuat. Bagaimana kita bisa memuji dan menyembah Tuhan, rejoice in our hope, supaya hope kita itu tetap terjaga, padahal
Situasi yang kita lihat dan di depan mata kita tidak seperti apa yang saudara pikirkan dan bayangkan faktanya pada saat ini. Tapi justru itu yang kita harus bersama memenangkannya bersama-sama. Mazmur 34 ayat yang pertama, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Ini perkataan Daud pada saat dia dalam persoalan dan pergumulan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Kita belajar untuk menjadi dewasa memuji Tuhan pada segala keadaan di saat seperti ini, saudara. Supaya apa? Supaya pujian-pujian kepada Tuhan itu tetap ada di dalam mulut, lidah, bibir kita setiap waktu. Belajar untuk mempertahankan hal-hal seperti itu. Belajar untuk melakukan hal-hal seperti itu. Menjadi sebuah ketetapan yang saudara dan saya yakini bahwa melalui ini semua, kita masuk dalam sebuah level kedewasaan yang baru untuk di setiap waktu, dalam setiap cuaca dan keadaan, di dalam musim perubahan, kita tetap mampu memuji dan menyembah Tuhan. Justru para keluarga, para kepala keluarga, hari-hari ini dilatih betul untuk Anda menjadi seorang imam bagi istri dan anak-anak kita semuanya. Yang mampu bertahan dan tetap punya keyakinan bahwa kita akan memasuki, lepas dari hal-hal yang semacam ini dan memasuki satu musim di mana kuasa dan kemuliaan Tuhan itu hadir dalam ruang hidup kita semuanya. Mazmur 9 ayat yang pertama berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ini adalah key to access, kunci yang akan masuk melewati. Bahwa ketika kita bisa memuji, bersyukur pada Tuhan, maka akan ada perbuatan ajaib Tuhan yang diletakkan dalam dimensi ruang hidupmu dan ruang hidupku. Karena dengan demikian, ketika kita tetap bersukacita di dalam keadaan-keadaan itu, maka saudara dan saya tidak bisa dicuri pengharapan itu lagi. Sehingga itu akan tetap merupakan sebuah akses untuk masuk di dalam situasi yang adikodrati pada waktunya. Yang ketiga, yang C, exalt in our suffering and rejoice in hardship. Bersukaria di dalam penderitaan dan bersukacita dalam situasi-situasi yang sulit. Roma pasal yang kelima ayat yang ketiga dikatakan, and not only this, but with joy let us exalt in our suffering and rejoice in our hardship, knowing that hardship, distress, pressure, troubles produce patience, endurance. Jadi semua hal ketika di dalam masa tekanan dan sengsara itu, baik itu stres, pressure, tekanan, atau bahaya-bahaya lain pada bisnis, pekerjaan, atau apapun yang saudara hadapi, pandemi, COVID virus ini, akan menghasilkan patient endurance, daya tahan, kesabaran dalam daya tahan kita. Ini yang penting untuk dihasilkan. Dalam hal ini adalah spiritual maturity. Saya tidak akan bahas di kesempatan hari ini, mungkin dalam perjumpaan yang akan datang. Bagaimana caranya? Ketika di dalam tekanan itu, saudara dan saya mempunyai pikiran untuk keluar dari permasalahan ini. How it works. Mari kita lihat. Problem, trials, itu develop endurance. Endurance, daya tahan, yang semakin hari semakin kokoh dan kuat akan menghasilkan strength of character,
karakter yang kuat. Di dalam yang karakter yang kuat itu, hikmat Tuhan akan turun. Sehingga keyakinan akan the hope of salvation, keselamatan itu, sesuatu yang adikodrati itu, tetap ada dalam hidupmu dan hidupku. Mari, hari ini kita menjaga bersama-sama pengharapan kita semuanya. Jangan kita melihat kepada situasi. Memang fakta dan realita ada di depan kita, berbeda dengan dimensi daripada Kristus itu sendiri. Tetapi perbedaan itu janganlah menghancurkan kita semuanya. Justru sudut pandang dimensi kita harus kembali kepada pengharapan yang di dalam Kristus. Saya akan tutup dengan sebuah kalimat. Jangan habiskan hidup kita hanya untuk melihat fakta dari apa yang sudah pernah terjadi dan kita alami. Tapi mari kita lihat ke depan, bahwa selalu ada pengharapan di dalam Tuhan yang bisa membawa kita maju ke depan. Selalu ada. Pastikan bahwa kata pengharapan itu tetap melekat, tidak pernah dicuri, diambil oleh siapapun dalam situasi dan keadaan apapun, untuk membawa kita selalu bisa maju ke depan dalam musim perubahan apapun juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama angkat roti di atas tangan kanan. Kiranya perjamuan kudus ini memberikan kepada kita semuanya dasar iman percaya yang semakin kokoh dan teguh, pengharapan yang tetap kuat di dalam Tuhan. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah tanda persekutuan ilahi dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus, mari makan bersama. Angkat cawan bersama-sama. Biarlah pengorbanan Kristus di atas kayu salib adalah bukti daripada cinta kasih-Nya atas saudara dan saya. Memberikan pada kita janji-janji dan memeteraikannya dengan hidup-Nya sendiri. Dengan darah-Nya, setiap yang sakit, percaya dengan iman, disembuhkan dalam nama Yesus. Yang dalam persoalan, dalam nama Yesus, Tuhan berikan jalan keluar. Segala persoalan, segala masalah yang sedang kita hadapi hari ini, percaya bahwa pengharapan itu selalu ada. Dan pengharapan di dalam Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus saat ini. Hamba-Mu percaya bahwa setiap kami sudah menerima anugerah Tuhan. Perjanjian yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus termeterai dengan indah atas kehidupan kekasih Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya berkat-Mu turun atas mereka. Setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dan juga yang sudah mengembalikan persepuluhan, Tuhan, mereka melakukannya dengan penuh sukacita. Kiranya sesuai dengan janji-Mu, tingkap-tingkap langit surgawi dibukakan buat mereka. Dialogkan dari segala belalang pelahap dan belalang pelompat dan pindahan. Benteng pagar perlindungan ilahi ada pada kebun anggur mereka semuanya. Apapun yang jemaat-Mu kekasih Tuhan kerjakan, Tuhan buat berhasil. Biarlah berkat ini sampai kepada setiap pribadi yang mendengar berita sukacita ini. Karena kasih Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari roh beloved, buka tanganmu tengah dengan wajahmu. Engkau adalah orang-orang yang lebih dari pemenang.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara sekalian dan memberikan shalom, shalom, dan shalom. Damai sejahtera akan memenuhi hati dan pikiranmu sesuai dengan Kristus Yesus Tuhan. Penyertaan-Nya sempurna dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah menerima bersama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Have a blessed Sunday. Demikianlah rangkaian ibadah kita di hari ini. Saya sungguh percaya kita mendapatkan kekuatan yang baru, pewahyuan yang baru, bahkan mujizat bagi setiap kita. Sampai jumpa di ibadah online kita minggu depan. God bless you.